Halo guys, tapi di sini dan di depan saya udah ada 6 headset dari Audio-Technica yang harganya lumayan jomplang ya. Ada yang 95.000 paling murahnya dan ada yang 3 jutaan. Di video ini saya bakal nyobain satu-satu soal gimana kualitasnya dan nentuin worth it atau enggak. Penasaran? Soalnya sejak awal saya tahu dunia perheadsetan, dunia audio, nama Audio-Technica itu kayak selalu punya reputasi bagus gitu. Pasti oke gitu. Tapi di Gadget In kan walaupun ada brand yang namanya udah bagus banget, kami tetap nggak bisa langsung bilang kalau produk mereka pasti bagus kalau belum nyoba. Kayak headset 95.000 ini loh, si ATH CLR 100 IS. Mau mereknya Audio-Technica pun pasti kayak mikir gitu kan, 95.000 dapat apaan sih? Dari bungkusannya aja udah kayak simple banget. Dan kalau kita pegang headsetnya, build quality-nya juga kerasa murah. Kabelnya tipis, bobotnya enteng banget. Ya intinya kayak headset murah lah. Karena harganya memang murah, mau minta apa coba. Udah dikasih built-in mic buat teleponan di HP, sama ada tombol buat angkat nolak telepon, sama play pause aja udah syukur. Buat fittingnya sendiri udah nyaman ya, ear tipsnya lumayan bisa ngeblok suara dari luar. Jadi suara dari si headset bisa lebih maksimal. Kalau ada catatan mungkin lebih ke bentuk body si earphone-nya yang lumayan gede. Bakal agak ngeganjel kalau kita pakai sambil tidur nyamping. Nah, buat kualitas suaranya ini yang agak di luar ekspektasi. CLR 100 IS yang harganya 95.000 ini suaranya bagus, jelas, clear, sound stagingnya oke, vokal kerasa detail, dan instrumen lain juga nggak tenggelam. Buat Anda yang tipenya bass head atau paling doyan sama bass, mungkin headset ini kerasa kurang nampol dikit ya, karena bassnya nggak terlalu dominan, balance aja. Tapi buat saya yang senengnya flat aja, bassnya ini kerasa pas sih, kayak Indomie 1,5 bungkus lah, pas. Nggak kurang, nggak lebih. Saya suka sama CLR 100 IS ini, recommended banget buat harga 95.000-nya. Oh ya, sekedar info buat ngetes lagunya, saya pakai lagu Bad Liar dari Imagine Dragons, terus Stop This Train dari John Mayer, Love in My Pocket by Rich Brian, dan It Runs Through Me dari Tom Misch. Lanjut ke headset kedua yang juga harganya masih termasuk murah, 189.000. Namanya ATH CKL 220 IS. Di sini build quality-nya udah kerasa lebih bagusan daripada yang 95.000 tadi. Kabelnya kerasa kayak lebih bagus dan bakal lebih awet gitu. Terus bagian body plastik si earphone-nya juga lebih enak dipegang, lebih enak dilihat, dan yang nggak kalah penting juga lebih enak buat dipakai tiduran karena body earphone-nya lumayan ramping. Kenapa saya sering bahas buat dipakai pas posisi tidur? Karena saya peduli sama kaum rebahan. Kalau kaum duduk mah mau di lantai atau di plafon pakai headset yang sampai nutupin telinga juga sama aja. Di CLK 220 IS ini juga punya built-in mic ya. Fungsinya sama buat jawab tolak panggilan dan play pause. Ada bonus penjepit kabel juga biar lebih rapi. Kalau dari desain kelihatannya headset ini lumayan menang banyak ya daripada yang 95.000 tadi. Tapi pas udah masuk ke kualitas suara, saya jadi ngerti kenapa desainnya ini bisa naik jauh. Karena suaranya nggak kerasa lebih bagus buat telinga saya. Malah rasanya kurang balance, treble-nya dominan banget sampai saya harus atur ulang lagi di equalizer. Tajam-tajam gitu. Suara nada tinggi di gitar, suara simbal di drum kerasa kenceng. Kalau bassnya malah sopan. Jadi buat yang seneng tipe suara bright atau yang tinggi di treble, CLK 220 IS ini cocok. Tapi buat yang seneng jedak-jeduk, mending ambil yang 95.000 tadi aja, atau headset yang ketiga ini. ATH CK350 IS, harganya 249.000, nambah 60.000 dari yang kedua tadi. CK350 IS ini bisa saya bilang cocok sama yang seneng jedak-jeduk, karena Audio-Technica memang kerasa lebih fokus soal bass di headset yang ini. Sampai mereka ada bikin ventilasi suara di bagian ujung atas bodinya, yang diklaim bisa ngasih bass yang lebih clear lagi. Hasilnya bass di headset ini memang kerasa lebih nendang dari yang lain sih, sementara buat bagian treble-nya dibikin cukup aja, vokalnya juga, yang penting jelas. Buat build quality-nya sendiri, tiap kita nambah harga, levelnya selalu jadi lebih bagus ya, kayak si CK350 ini. Kualitas kabelnya kerasa jauh lebih solid lagi, sampai kerasa aman kalau kabelnya tuh kita lipet-lipet atau jepit. Di body earphone-nya juga ada detail logo ATH warna silver yang kelihatan kece. Fittingnya asik, body earphone-nya nggak terlalu gede, dan ada mic plus penjepit kabel juga. Headset ini boleh dicoba buat Anda yang seneng sama bass. Lanjut ke headset keempat. Peringatan, sisa 3 headset yang bakal kita bahas di sini levelnya udah sejuta ke atas ya, kayak ATH CK3TW ini yang harganya 1.190.000.
Ini jenisnya TWS, nggak pakai kabel. Desain casingnya lumayan minimalis, tapi ukurannya agak gede. Jenis portnya udah pakai USB Type-C punya. Katanya kalau charging case-nya ini dicas sampai penuh, total pemakaiannya bisa sampai 30 jam. Kalau sekali pakai sih bisa sampai 6 jam. TWS ini juga udah dukung teknologi aptX Qualcomm True Wireless Stereo Plus, dan dia juga punya rating IPX2, yang artinya dia tahan sama tetesan air. Jadi keringet tahan lah. Buat kualitas suaranya sendiri, sifatnya lebih berat ke bagian bass ya, kerasa nampol banget. Buat denger lagu-lagu yang lumayan ramai kayak Bad Liar dari Imagine Dragons jadi nikmat. Tapi buat telinga yang nggak terlalu suka bass, suara dari TWS ini bakal kerasa agak berlebihan karena suara mid sama treble-nya jadi sedikit ketutup. Oke lah buat harga sejutaannya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau misalnya Anda pengen beli produk-produk dari official store Audio Technica di Tokopedia dan jumlah belanjanya lebih dari 500.000, bisa pakai kode voucher Gadgetin 25K ya, biar bisa dapetin diskon 25.000. Vouchernya berlaku dari tanggal 27 sampai 29 Agustus 2020. Lumayan itu buat jajannya ya. Lanjut ke headset kelima yang buat saya paling menarik dari episode ini. Headset gaming coy. Harganya 1.575.000 dan namanya PDG1. Bukan PDGI ya, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, tapi PDG1. Jangan salah, nanti diketawain. Cukup modelnya aja yang bikin kita senyum. Soalnya mau dilihat dari jauh atau dekat, dari headset ini nggak kelihatan kayak headset yang harganya sejuta lebih gitu. Kasarnya kayak headset mainan lah. Mungkin karena Audio Technica belum terlalu pengalaman sama headset gaming ya. Pengen kelihatan beda tapi jatuhnya malah kurang pas. Padahal nih ya, kalau kita udah bisa nerima penampilan dari si PDG1 ini apa adanya, dia bisa kasih kenyamanan yang bikin betah loh. Fitting headset ini enak di kepala, dia enteng tapi nggak kerasa gampang jatuh. Kayak mantep gitu. Bahan earphone-nya juga halus di telinga dan nggak bikin panas. Enak banget buat dipakai jangka panjang, kayak buat gaming gitu. Oh ya, buat tipe headsetnya dia ini open air ya, ada bolong-bolong gini, yang artinya suara dari luar juga bakal lumayan kedengeran biar feel-nya tuh lebih natural lagi. Kalau buat kualitas suaranya sendiri, ini Audio Technica yang saya kenal dari dulu sih. Semua jenis suara mulai dari high, mid, low, semuanya seimbang. Bassnya kalem, nggak kenceng-kenceng banget. Pas. Mid sama vokalnya juga jelas. Mau dipakai buat main game, mantep. Suara langkah kaki lawan bisa kerasa dengan jelas. Dan buat denger musik juga enak, netral. ATH PDG1 ini boleh banget buat dicoba saking nyaman. Lanjut ke barang keenam, yang terakhir, ATH ANC 300TW. Yang ini harganya memang paling jauh sih dari yang lain, 3.290.000. Damn. Pasti kita ngarep kalau kualitasnya jauh lebih tinggi juga dari yang lain. Dan Audio Technica kebukti bisa bikin harga tadi kerasa worth it. Yang pertama, dari build quality-nya aja, casingnya gitu udah kerasa mewah. Dia kelihatan elegan dan solid gitu. Fittingnya juga kerasa enak walaupun bentuk dari TWS-nya gede banget buat saya. Pas dipakai tetep nggak kerasa mau jatuh sih. Dan yang paling penting yang bikin TWS ini harganya bisa sampai 3 juta, buat saya ada di fitur Active Noise Cancelling-nya. Yang bisa ngurangin banget suara-suara berisik dari luar. Contohnya kayak suara riuh orang di keramaian, terus suara pesawat, kereta, mobil, atau apapun yang konstan lah. Pas saya lagi ngebor dinding pun kadang saya pakai headset atau TWS yang punya fitur Active Noise Cancelling saking ngebantunya, biar telinga tuh nggak capek dengar suara yang kenceng terus. Buat kualitas suaranya sendiri udah jelas bagus juga ya, apalagi dia didukung sama teknologi Qualcomm aptX juga. Stagingnya luas, dentuman dan powernya juga dapat dengan clarity yang kejaga. Mid high-nya enak, terus dia jernih banget juga, dan apa ya, bassnya juga pas buat saya. Mungkin orang yang doyannya jenis suara yang ngebass banget, TWS ini bakal kerasa kurang nendang. Tapi saya rasa di level harga yang kayak gini, kebanyakan orang udah ngarep tipe yang suaranya balance aja lah. Dan buat urusan itu, si ANC 300TW ini udah bagus banget. Levelnya memang tinggi. Demikian sedikit review dari Gadgetin buat headset dari Audio Technica. Nggak ada yang bener-bener jangan dibeli sih, yang adanya malah yang wajib dipertimbangin kayak yang ini udah pasti ini harganya paling tinggi. Terus PDG1 ini agak kurang saya sangka juga pas pertama kali lihat, dan CLR 100S ini dari harganya juga nggak nyangka, tapi semuanya bisa kasih kejutan. Ada yang udah pakai belum? Kalau udah mungkin bisa komen di bawah aja ya. Habis itu mungkin bisa like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, agak ngejutin sih, cuma ya bagusnya 100.000 sama bagusnya 300.000 ya beda.